Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqosah Ainun Fatihah. Saya dari IPI 4B, NIM 1263102030086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiasaan GLS di SDN Rembang. GLS adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjadikan sekolah sebagai salah satu cara pembelajaran yang melibatkan warganya literat melalui kegiatan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, adanya program ini ialah salah satunya untuk meningkatkan minat baca peserta didik serta dapat menambah ilmu pengetahuan agar dapat dikuasai lebih baik. Buku bacaan berisi tentang cerita, kearifan lokal, nilai-nilai moral, dan lain-lain, serta dapat disampaikan sesuai dengan jenjang peserta didik. Adapun hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan program gerakan literasi ini, yaitu jumlah buku yang ada di perpustakaan sekolah masih sangat terbatas, sehingga buku yang ingin siswa baca tidak sesuai dengan seleranya. Maka dari itu, penting adanya kerjasama yang baik dari pemerintah lingkungan sekolah, keluarga, serta saling mendukung dalam kegiatan literasi agar terlaksana dengan baik. Menurut Zakiah, tahap pembiasaan GLS dapat dilihat dari indikator-indikator berikut. A. Membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Membaca 15 menit sebagai sarana menumbuhkan literasi dan pembiasaan membaca kepada peserta didik. Buku yang dibaca adalah buku non-pelajaran. Teknisnya bisa dibaca dengan nyaring atau bisa dibaca dalam hati. Yang B. Penataan lingkungan yang kaya literasi. Penataan lingkungan yang kaya literasi sangat membantu dalam membentuk generasi literat. Sarana dan lingkungan literasi tersebut adalah perpustakaan, buku, sudut buku kelas, UKS, kantin, dan lain-lain. C. Menciptakan lingkungan kaya teks. Menciptakan lingkungan kaya teks bisa dilakukan dengan menempelkan label, kata motivasi, peraturan kelas, poster, dan lain sebagainya. D. Memilih buku bacaan di sekolah dasar. Buku yang disediakan adalah buku yang sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar, baik buku cerita, buku ilmiah yang dikemas dalam bentuk cerita, dan lain-lain. Siswa membaca buku yang disukai yang disediakan sekolah ataupun siswa membawa sendiri buku yang mereka sukai untuk dibaca. Pada usia ini, anak terdorong dengan kesukaan kepada buku-buku sains atau lingkungan sekitarnya. Buku-buku non-fiksi dengan ilustrasi gambar yang menarik juga sangat disenangi oleh anak-anak usia dasar. Perlibatan publik. Perlibatan publik dalam mewujudkan sekolah dasar yang literat sangat penting dilakukan baik dari partisipasi pemerintah, instansi pendidikan, orang tua siswa, dan komunitas lain yang mendukung jalannya GLS ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan riset yang telah saya lakukan di SDN Rembang yaitu pertanyaan yang pertama yaitu pelaksanaan pembiasaan gerakan literasi sekolah di SDN Rembang Kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan mengenai tentang pelaksanaan kegiatan pembiasaan GLS di SDN Rembang Kabupaten Kediri belum terlaksana pada lingkungan sekolah. Tidak ada literasi atau lingkungan yang memiliki banyak teks, serta minimnya buku bacaan yang ingin dibaca para siswa dan juga belum adanya keterlibatan publik. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai tentang buku bacaan yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan wali kelas, bahwa siswa belum mampu memilih bacaan yang mereka inginkan. Jadi, mereka hanya membaca buku pelajaran, buku paket yang tersedia di sekolah. Hal tersebut dikarenakan tidak ada ruangan yang dikhususkan untuk menyediakan buku non-pelajaran. Tempat khusus yang dimaksud di sini adalah seperti perpustakaan, pojok baca, seperti itu. Adapun faktor penghambat gerakan literasi sekolah di SDN Rembang 1 ini yaitu mengenai minimnya kesadaran guru. Berdasarkan hasil wawancara, para guru SD ini menganggap bahwa gerakan literasi sekolah itu hanya sebatas formalitas saja, sehingga mereka tidak memahami mengenai GLS. Para guru juga menganggap jika mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan GLS, sehingga waktu yang dimaksimalkan hanya cukup untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Faktor penghambat yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai.
Di sekolah ini juga tidak memiliki sudut baca. Hal tersebut dikarenakan ruangan kelas yang hanya mampu untuk mengampu 27 siswa saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.